Karena saya nemuin, istilahnya ketika saya temuin manajer KFC yang Jalan Riau, gaji dia udah tinggi, gaji dia udah oke, tapi dia ngeluh. Dia kerja di KFC ini mas, kalau ngomongin gaji, aku udah cukup lah, udah lebih dari cukup. Cuman masalahnya jenjang karirnya terlalu tinggi. Apapun prestasi yang aku lakuin, sang owner tidak akan pernah melihat prestasiku. Karena orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa memimpin perusahaan kita, orang-orang yang leader, itu adalah orang-orang yang butuh pengakuan. Karena orang-orang yang tepat, leader, supervisor, manager, itu adalah jarang mereka melamar pekerjaan. Tapi mereka adalah dilamar sama kita. Artinya ketika kita mau melamar orang-orang yang tepat, yang harus kita sounding adalah sebuah visi. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Karena ketika dia ngerasa daripada di perusahaan besar tetapi dia ngerasa nggak kepake, lebih baik saya bangun dari perusahaan kecil untuk menuju perusahaan besar, tapi saya orang nomor satu yang dekat dengan owner. Dan itu banyak di luaran. Ya, untuk mencari gimana sih caranya cari orang-orang yang tepat, gimana sih caranya cari manajer, gimana sih caranya cari supervisor gitu kan yang tepat. Metodenya bukan di rekrutmen. Cari orang-orang yang tepat seperti itu adalah metodenya kita bangun secara kedekatan. Kedekatan kita temuin, ajak makan bareng, kita ngobrolin masalah visi. Di situ ya. Ini yang perlunya visi. Kan kalau cerita Tokyo Banana kan, Ya. kira-kira kan ini produknya baru ya, selain yang Jasmine Pisang Hijau. Ini rencananya mau dibawa kemana nih kan? Ya, jadi Tokyo Banana ini kan awalnya tuh aku dapat coach dari Belanda. Jadi ketika dari Pisang Hijau, coach Belanda ini cuma bilang, Erwin, Rizka, di negaraku es ini nggak terlalu disukain, tidak terlalu favorit. Buatku makanan yang mengandung es begini ini adalah sesuatu yang jorok, dia bilang. Aku don't like, dia bilang, aku tidak suka istilahnya. Kamu bisa nggak bikin kritbo si pisang hijau ini bisa langsung dimakan, nggak perlu campur es, nggak perlu pakai fla, nggak perlu pakai apa-apa, udah deh langsung makan gitu kan. Nah dari situ aku pikiran istilahnya adalah dari situ istriku Rizka dia krit gimana caranya bikin produk. Awalnya dalamnya benar-benar pisang tuh. Awalnya dalamnya benar-benar pisang. Kita coba trial, temulah sampai jadi dalamnya adalah krim gitu kan. Dari situ aku bingung untuk kasih nama gitu kan. Apa sih nama brandnya gitu kan. Tadinya kepikiran adalah Jasmine Cake gitu kan, Banana Cake atau apa kepikiran. Dari situ aku coba search. Ternyata Tokyo Banana ini ada di Jepang. Ya kan? Basically aku berpikir bahwa oke, Tokyo Banana ini ada di Jepang. Sama persis seperti halnya pisang hijau yang ada di Makassar. Pisang hijau tidak pernah ada di Bandung. Pisang hijau hanya makanan tradisional dari Makassar yang kita inovasi, ya kan? Pisang hijau Makassar itu kan pakai bubur sumsum, pakai sirup merah. Masuk ke Bandung, pisang hijau ini takrit, tak inovasi, jadi rasa stroberi, vanila, coklat gitu kan. Sama ketika aku berpikir Tokyo Banana. Oke, Tokyo Banana adalah produk makanan Jepang. Aku mau create bahwa ini memang makanan tradisional Jepang. Cuman yang aku berpikir bahwa kabar baiknya adalah paten Tokyo Banana di Indonesia ini belum ada. Jadi ketika aku patenin, alhamdulillah lolos untuk brand Tokyo Banana. Adalah visiku bahwa Tokyo Banana ini adalah sama barometerku adalah seperti halnya Jeko. Jadi kalau berbicara Tokyo Banana ini oleh-oleh dari Bandung, bukan. Aku tidak mengkrit Tokyo Banana ini oleh-oleh dari Bandung. Tokyo Banana ini benar-benar retail store. Yang visiku mau buat adalah Tokyo Banana ini adalah seperti halnya Jeko. Orang bisa lihat karena aku melihat bahwa dia punya warna yang lucu, hijau, merah, kuning. Ketika Jeko adalah donat, ya aku adalah Tokyo Banana berbentuk pisang dengan warna-warna. Tinggal nanti kita create inovasi adalah dengan topping-topping yang di atas. Artinya orang tinggal milih mau beli 6, mau beli 3, mau beli 12. Dari situ visi jauhku aku tarik. Yang nggak menengahnya aku berarti harus bangun store, bangun di ruko. Aku bangun lagi, aku tarik lagi jangka pendekku. Jangka pendek tuh gimana caranya aku harus ciptain gimmick bahwa karena produk ini adalah entry barrier-nya tinggi. Ketika aku tidak cepat untuk kejar ke depan, pasti bakal cepat banget orang yang meniru. Produkku entry barrier-nya tinggi, artinya aku harus 10 langkah lebih duluan. Makanya di situ aku harus percepat. Jadi ya kurang lebih visinya seperti itu kan.
visi Tokyo Banana ini jadi Tokyo Banana oleh-oleh dari Bandung. Aku nggak mengklaim bahwa Tokyo Banana oleh-oleh dari Bandung, karena kalau oleh-oleh dari Bandung aku akan menimbulkan ciri khas dari Bandung. Karena Tokyo Banana akan aku buat retail store. Visinya adalah seperti halnya barometerku adalah Jeko. Makanya dari teman-teman pun hal simpel untuk bangun bisnis adalah kita akan selalu melihat bahwa apa sih contoh sukses perusahaan kita di depan gitu kan. Jadi portofolionya di depan ini kita seperti apa gitu kan. Banyak orang yang berpikiran bahwa bisnis lu mau dibawa kemana sih? Oh aku pengen punya toko kayak gini ya. Terus lu mau nyontoh siapa? Nggak ada. Bingung kan? Jadi dia akan jauh lebih lama untuk babat market lah istilahnya, untuk trial and error lagi, trial and error. Jadi Kurang lebih gitu lah. Jadi yang saya simpulkan dari barusan, ketika kita udah punya visi yang seperti yang dijelaskan Kang Erwin tadi, kita tuh udah harus punya juga timeline. Visi ini mau berapa tahun ke depan tuh mau apa targetnya gitu kan ya. Jadi buat teman-teman yang baru ngebangun mungkin ya, visi itu bisa dibagi lagi mungkin ya. Iya. Visi dibagi jadinya target. Iya. Jadi jangan sampai bikin visi menguasai dunia, itu jangan ya. Iya. Visi menguasai dunia. Agak susah ya mungkin ya. Nggak terlalu spesifik ya. Cari lebih spesifik. Menguasai Iya. bisnis lagi Kalau ya. menguasai nggak usah, tapi kalau jadi rajanya boleh. Oh, Iya. Boleh. Raja dunia ya. Raja dunia ya. Jadi raja banana tuh bisa. Raja banana. Ya, yang paling penting kan, jadi perlu diingat juga bahwa visi, terkadang kesalahan owner adalah visi sesuatu yang besar, mimpi, tetapi kita nggak akan ngerasa bahwa nggak akan ngerasa bahwa ya kalau nggak kecapek juga nggak apa-apa. Itu bukan visi, aku rasa. Karena kenapa? Visi akan bertimbal balik terhadap karyawan. Visi perusahaan ini adalah 5 tahun akan menjadi terbesar. Perusahaan, karyawan sudah loyal selama 5 tahun, dia tidak ngerasain. Kok perusahaan ini nggak gede-gede? Kok perusahaan ini gini-gini aja? Ya artinya karyawan akan mempertanyakan dong, gimana sih visioner ini? Visi hanya sebatas mimpi ngawang-ngawang atau benar-benar visi ini akan dikejar kan gitu? Ya, ya. Nah makanya dari visi, ketika kita punya visi, ibarat ketika kita ya sama ketika kita pengen mengemudiin kapal ya. Aku pengen ke Hawaii yuk, kita bawa teman-teman kan. Yuk ke Hawaii yuk. Ya udah, gimana ya caranya kita biar sampai ke Hawaii? Kan gitu. Nah, dari visi inilah yang aku bentuk yang namanya kultur. Budaya. Budayanya seperti apa sih yang akan kita bangun? Fun kah? Senangkah? Seriuskah? Untuk mencapai visi perusahaan itu. Karena budaya ini harus terbentuk nih. Budaya ini harus sama-sama nih. Kita istilahnya, karena kita bukan akan mengejar visi secara Superman, secara sendiri. Artinya kita akan mengejar visi secara bersama-sama nih dengan karyawan. Artinya budaya harus cepatnya dibentuk. Kan gitu. Nah, kira-kira budaya itu seperti apa sih gitu kan? Kultur gitu kan. Contoh budaya yang bagus di perusahaan ini seperti apa nih? Ya. Catatan ke-11 dari si Cepot adalah usaha itu yang penting cash flow. Kalau bahasa Cepot mah ketinggian cash flow-nya. Jadi kalau bahasa Cepot mah, Duit asup penting. jadi kalau menurut Cepot yang penting itu kalau kita bisnis itu yang paling penting kalau di makanan itu nasi yang paling penting. Nah memang idealisme kita adalah 4 sehat 5 sempurna. Iya. Tapi kalau kita perutnya belum kenyang, pada saat kita belum mampu beli ikan, mampu beli sayur, belum mampu beli susu, Yang penting nasinya nasinya aja aja dulu. Cik artinya Nasi sangu yang garam roge juga cukup. dimakan, ya. Sama kecap. Sangu jeung uyah ge, jeung cengek ge, jeung kecap ge bisa ngeunah gitu. Nu penting mah sangu we heula gitu. Dahar lah gitu. Nah, bisa Sanguan ya kan ya. Iya, mikiran daging mah kalau pikiran daging, sayur, susu itu nomor sekian. bener. Jadi Sanguan idealisme yang tadi nomor 11 catatan si Cepot, cash flow nomor 1. Kalau di dalam 4 sehat 5 sempurna, cash flow itu adalah sangu. Jadi buat teman-teman termasuk Kang Buluk tadi, jualan aja yang nomor 1 mah. Kumaha we carana jualan mah gitu. Iya, yang penting jualan dulu. Iya. Nah metode-metodenya banyak cara jualan. Yang tadi Kang Heru udah cerita. Tapi emang kasus menjual secara idealisme itu emang banyak loh. Iya. Maksudnya saya kan dulu berjualan dari ini ambil contoh saya ya. Saya berjualan dari zaman kuliah dan itu nggak sedikit. Teman-teman satu jurusan saya mungkin sekitar 10 orang, ada 10 tim waktu itu.
yang berjualan. Tapi rata-rata ya gitu. Pokoknya saya harus bikin buku kulit gambarnya hewan-hewan. Terus ada yang gambar, ada yang bikin tas pokoknya semuanya full kulit. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Karena basicnya desainer kan ya, pride-nya tinggi ya. Yeah. Akhirnya yang survive itu hanya beberapa orang, 2 orang kok di tempatnya, yang bisa mengikuti pasar dan mengikuti market gitu kan. Yang penting cash flow dulu lah. Masalah idealis nanti bisa dibentuk. Iya, betul. Ya karena ngerasa gini, istilahnya ketika teman-teman pengen meng-create suatu produk, misalkan punya ide apa, misalkan apa ya, misalkan kayak Akang gitu kan, misalkan buat apa tadi, tas ya. Kalau saya dompet kulit. Oh, dompet misalkan, dia pengen bentuk dompet kulit dengan desainnya seperti ini. Ya itu nggak ada salahnya untuk dibuat. Tapi misalkan tiba-tiba, Kang, aku mau order dompet nih, tapi modelnya kayak begitu. Aku pengennya pesan, istilahnya modelnya yang berubah, mau nggak? Ngerasa idealis nggak bisa. Paham nggak? Ngerasa idealis. Aku hanya akan buat produk untuk dompetku sendiri, gitu kan? Ada orderan dari orang lain nggak mau diambil. Pokoknya dompet model saya. Pokoknya dompet punya saya, cara jualnya istilahnya ya gimana saya. Mau enggak. Akhirnya idealis kan. Padahal kalau kita berpikir untuk produksinya kita bisa diambil ya, kita punya dompet dengan merek kita sendiri. Walaupun misalkan orang lain mau order, ya kenapa enggak? Terima aja gitu kan. Mau dia produk merek dia sendiri, mau di gimana terserah dah. Yang penting duitnya ke kita. Daripada ada kompetitor buat produk yang sama tapi kita nggak ngerasain duitnya. Yes. Ya kan, lebih baik dia oke deh buatnya ke aku. Lu mau punya brand sendiri silahkan. Lu mau sedikit mirip yang nggak apa-apa, bedain apanya kek biar nggak sama-sama amat. Masalah lu sama produknya seakan-akan sama, wis urusan nanti. Iya. Yang penting lu jualan, lu kompetitor gua, tapi gua nikmatin duit dari lu, kan gitu. Yes. Malah kalau kayak gitu ya di dunia produksi sering dipakai yang kayak gitu. Jadi bikin gitu. kompetitornya itu gunanya buat kontrol inovasi gitu. Jadi gimana caranya kita tahu si kompetitor itu lagi ngembangin apa? Kita harus, jadi kita bisa memposisikan beberapa langkah di depan. Gitu. Iya benar. Jadi pernah nggak sih ngalamin di suatu titik ketika kita udah gede gitu kan, istilahnya drop jatuh ke bawah lagi ke nol gitu kan? Ya intinya semua bisnis pasti kita ngalamin gitu kan. Gimana caranya, ada istilahnya kalau anak kecil ada golden age, atau misalkan di bisnis kita ya ada istilahnya titik emas ya. Dan ya teman-teman pasti ngelihat ya Bandung yang dulu rame keripik seperti apa, sekarang titik emasnya udah seperti apa gitu kan. Artinya secara kasat mata pun itu pasti berpengaruh terhadap dampak perusahaan. Artinya profit yang dulu ketika growth sama ketika saat ini ya udah nggak sebagus seperti yang ketika rame gitu kan. Begitupun ketika kita jalanin yang namanya pisang hijau. Pisang hijau rame-ramenya adalah 2010-2011, itu adalah tahun emas kita. Nah gimana sih cara ngatasinnya gitu kan, ketika kita omset udah tinggi jatuh ke bawah ya. Yang paling penting adalah semua bisnis pasti grafiknya pernah naik. Semua bisnis grafiknya pernah naik, dan dia pasti ketika ada di titik emas dia pasti secara otomatis akan turun. Ketika titik naik secara otomatis akan turun. Disinilah kita harus antisipasi. Jadi ketika bisnis kita sudah ngerasa di puncak, justru di situ adalah kelemahan bahwa bisnis kita itu sebentar lagi akan turun. Di situ pun aku berprinsip bahwa ya ketika orang bertanya bisnis ngapain lagi, ya artinya ya pertanyaan menjebak, karena bisnis ini nggak semudah itu. Bisnis itu nggak segampang yang dipikirkan. Ketika kita udah punya bisnis, buka bisnis lagi. Karena untuk buka bisnis daripada memulai dari nol, karena kapasitasnya kan beda. Kita udah punya bisnis, kita udah punya keuntungan misalkan ya udah omset udah 2 miliar per bulan. Kita mau ngembangin lagi bisnis, ngapain kita mulai lagi dari nol? Kan capek. Lebih baik akuisisi dong. Kita pengennya suka apa? Media. Yaudah akuisisi media. Duit kita kan udah punya. Makanya itu yang aku bilang istilahnya, bisnis ketika untuk makanan ngapain di awal idealis? Iya lebih baik yang kejar omset. Ya Kang, aku masih startup Kang, gimana caranya punya karyawan begini? Aku kan baru, ya makanya gedein dulu cash flow. Yang penting duit dulu masuk. Yang penting dapat duit udah masuk, orderan banyak, baru di situ bikin sistem. Karena bikin sistem itu buang duit.
pakai karyawan yang pengalaman, bikin SOP, bikin modul, bikin rule, bikin visual contour board, bikin MOU, bikin kontrak, semuanya berhubungan dengan buang duit. Karena kenapa? Kita harus serahkan sama ahlinya dong. Kalau kita yang buat sendiri, SOP kita yang buat, mati. Kapan jadinya bisnis kita? MOU sama kontrak sama karyawan kita sendiri yang buat, kapan kelarnya? Fokus kita kan jualan. Kita pengusaha jualan dulu kan. Fokus yang pertama, ya kita pengusaha jualan. Gimana cara cepet duit? Dapat duit. Udah dapat duit, baru dong duit udah banyak. Aduh, sistem gua berantakan. Cari coaching. Pak, perusahaanku pengen di coaching dong, berapa bayar coach? 90 juta, 100 juta, ya udah banyak, kita udah punya duitnya. Dan sekarang awal-awal kita baru aja startup, baru punya produk, bikinnya udah aneh-aneh. Kang, gimana sih caranya bikin struktur organisasi? Lah, ngapain lu bikin struktur organisasi? Capek-capek kan gitu. Orangnya juga baru berdua ya. Iya, orangnya baru berdua, udah ngomongin struktur organisasi. Yang satu Udah ngomongin ketua, yang satu job wakil desk-nya ketua, apa, selesai kan. ngapain gitu kan. Makanya aku suka Ya semua segaris kan. Cuma Enggak, segaris, soalnya lucu, belajarnya cuma organisasi OSIS, OSIS, ya. atau HIMA Harus gitu. ada strukturnya dulu. Jadi meskipun usahanya berdua, tapi harus ada ketua, sekretaris, Iya. bendahara, ketua bidang, wakil ketua. Itu harus diisi semua. Namanya sama semua padahal ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain tadi kan? Jadi terus nyambung lagi pertanyaannya, gimana caranya apa tadi? Sortir ya. Sortir karyawan gitu kan. Sebenarnya karyawan untuk yang pengalaman itu adalah karyawan-karyawan untuk top level, Mbak. Ya, karena kalau karyawan top level itu artinya ya dia benar-benar yang harus pengalaman. Karena kenapa? Kalau dia udah pengalaman, artinya dia mempunyai sistem atau dia pernah melihat di perusahaan yang sebelumnya bisa nggak diaplikasikan di perusahaan kita. Tapi ketika kita ngerasa bangun bisnis dari awal, setara kita nggak butuh orang yang pengalaman. Kita nggak butuh experience. Yang kita butuh adalah attitude karyawan yang bagus. Makanya aku selalu tekanin, saya tidak pernah mandang lulusan mana, saya tidak pernah mandang istilahnya dia udah pengalaman di mana aja. Yang paling penting clue-nya satu, dia jujur, clear, selesai gitu kan. Ketika dia jujur, karena kenapa? Skill itu bisa dilatih, tapi kalau kejujuran, tanggung jawab, attitude itu udah bawaan dia. Kalau wataknya nggak jujur, mas suka ngibul aja. Kalau wataknya nggak tanggung jawab, mau kerja dimanapun ya dia nggak akan pernah tanggung jawab. Tapi kalau skill, soft skill itu bisa diajarin. Yang tadinya nggak bisa jahit, ya kita pantengin seminggu 2 minggu dia pasti bisa jahit. Asal attitude dia oke, asal dia jujur, asal dia tanggung jawab. Jadi untuk rekrut karyawan, saya tidak pernah melihat tergoda sama experience. Buat apa pengalaman? Artinya saya ngerasa apalagi pengalaman 9 tahun, pengalaman 10 tahun, pengalaman 11 tahun, dan dia melamar. Pertanyaannya kan satu, tanda tanya, apa alasan lu keluar dari perusahaan itu? Lu udah comfort zone lo, 10 tahun kerja, lu keluar dan lu melamar. Lain cerita kalau dia yang kita lamar. Bapak udah berapa lama? 10 tahun, tapi saya gak ada perubahan, visinya begini, perusahaan gini. Hijack ya istilahnya. Baru impian dia gak kecapai di perusahaan itu, udah dong Pak, bantu di perusahaanku, kita wujudin impian-impian Bapak. Untuk level, top level, cari yang pengalaman. Level yang bawah, istilahnya kita baru cari waiters apa, atau misalnya tukang jahit, tukang potong atau apa, yang kepalanya ya kita dulu dong. Kita semua yang ngawasi, capek di apa, wajar, tapi minimal kita punya target. Nanti di terakhir aku ada juga start materi bahwa yang penting bisnisnya ada 4 fondasi gitu kan, untuk bangun gimana caranya cepat autopilot bisnis kita gitu ya. Untuk yang itu, untuk yang apa, sortir ya, artinya sortir karyawan nggak perlu disortir, aku bilang ngapain disortir gitu kan. Karena jangan sampai gini, jangan sampai kita terjebak oleh karyawan. Ya, dalam artian terjebak oleh karyawan, artinya karyawan salah sedikit keluar, karyawan ini dikit kita marahin, yang membuat turnover karyawan jadi besar. Ketika karyawan turnovernya besar, itu malah berpengaruh terhadap bisnis kita. Kita sebagai owner artinya harus pinter-pinter. Ketika kita baru memulai, benar-benar perlakukan karyawan kita layaknya ya saudara, layaknya ya teman. Dia punya salah sedikit ya wajarin, dia punya ini sedikit ya maklumi. Karena kenapa? Feedbacknya adalah ya sama-sama. Kita harus melihatnya ya dua sisi dong.
nih karyawan saya ini nggak bisa begini, dia nggak kreatif, dia nggak begini ya pertanyaannya lu gaji dia berapa? Ya kalau kita gajinya 6 juta, 8 juta sampai 2 digit 15 sampai 20 juta dia begitu, wajar dipertanyakan. Kita gaji dia ya UMR aja enggak, kerja misalkan ya 12 jam, ya maklumilah. Kan begitu. Artinya ya perlakukan seperti halnya keluarga. Perlakukan seperti halnya keluarga ketika kita menuju besar baru pelan-pelan rule perusahaan dibuat. Tadinya yuk karyawan baru mulai udah berpikiran karyawan harus seragam. Nanti dulu. Buat nyaman dulu, karena karyawan tuh tidak bisa melihat visi dalam artian konteks level bawah ya. Level bawah ini hanya melihat apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Perusahaan kita 5 tahun lagi atau nanti kamu kalau bekerja di perusahaan saya, nanti kamu bakal dapat tunjangan nanti kamu gajinya sekian. Tidak mempan terhadap karyawan level bawah. Yang dia rasakan akhir bulan omset target segini kecapek, kita nonton bareng yuk, kita jalan-jalan bareng yuk. Apa yang dia rasakan, dia akan enak ya istilahnya, achieve omset dapat yuk, nonton bareng, makan bareng, jalan bareng. Apa yang dia rasakan untuk karyawan level bawah, karena dia tidak pernah peduli terhadap visi. Bodoh amat, itu mah bahasa lu aja, lu jangan-jangan udah kaya lupain gua, kan begitu untuk karyawan ya. Nah, terus Mas siapa tadi? Gimana? Mas siapa? Oh iya, tanya Mas Grady. Lady ya. Pertanyaannya apa? B. Saya lupa ngetes. Saya kelamaan ngedengerin nih, jadi lupa ingat juga. Tapi yang pasti tadi berhubungan sama gimana? Oh, brand awareness ya. Gimana cara menciptakan brand baru awareness? ya? Produk baru nggak punya apa? Nggak punya market. Gimana cara ngebentuk market nih? Produk baru nggak punya market ya. Ya artinya gini, market itu kan aku kategoriin istilahnya market ini ya kurang lebih ada 3 market yang kita harus bidik. Yang pertama adalah hidden market, yang kedua adalah sleeping market, yang ketiga adalah potensial market. Kita mau main di mana? Hidden market adalah ya ketika kita ciptain produk, kita belum melihat marketnya siapa, dan itu justru jauh lebih berat. Bayang dong, hidden market, marketnya nggak dilihat, nggak jelas. Kita ciptain produk bener-bener ya istilahnya gambling. Gue bikin segini, marketnya pun nggak kebaca, ya kan? Sleeping market, artinya ya market ya istilahnya apa ya? Orang-orang yang udah tertidur. Artinya ketika ada ya sama butuh tapi nggak sadar. Ya nggak sadar. Jadi istilahnya kita membidik potensial market ya, ngebidik istilahnya apa? Sleeping market. Orang-orang yang pernah ngerasain ya sama ya ketika aku analisain keripik Maichi kan bukan sesuatu yang baru ya, bener nggak? Keripik ini kan udah ada dari dulu. Orang udah pernah konsumsi, orang udah pernah apa. Di awal ngerintis, aku yakin dia bidik adalah sleeping market. Market yang sedang tertidur. Dia bidik. Karena produk pisang hijau adalah produk sleeping market ketika aku awal bangun. Karena orang udah tahu produknya, orang pernah ngerasain, tapi ya udah deh gitu, nggak ada sesuatu yang berbeda kok. Ya pisang hijau aku tahu gitu kan, keripik ya begitu aja. Ketika kita membuat sesuatu yang baru, market yang sedang tertidur dia bangkit lagi, sampai akhirnya produk kita masuk ke potensial market. Potensial market inilah yang disebut dengan ya artinya gudangnya duit di sini. Marketnya potensial, tapi resikonya adalah follower bertumbuh. Banyak banget yang niru, kan begitu. Karena kenapa ya? Mau nggak mau potensial market. Makanya lebih enak ya memang sleeping market. Sleeping market bikin produk. Karena marketnya udah jelas, kita udah baca, marketnya udah ada, tinggal dibangunin, jadi masuk ke potensial market. Gitu. Ya untuk bikin brand awareness Oke Banana sih selama ini aku dia masih ciptain gimmick lah ya, karena aku pun masih belum menemukan metode gimana sih caranya ciptain gimmick ya. Ciptain gimmick selama ini karena memang yang masih saya manfaatin adalah jaringan pisang hijau saya yang udah ada di 300 cabang. Itu yang kita coba sounding ke mereka. Jadi artinya saya hanya membidik lagi adalah sleeping market gitu kan.
orang-orang yang mitra-mitra kita yang jualan pisang hijau yang tadinya ya gitu kan. Kalau dulu kan rame nih, sekarang kan udah mulai Yaspi gitu kan, udah mulai ini. Nah, aku bidik lagi dengan adanya produk baru, mereka bangkit lagi. Oh iya ini produk baru nih ya. Oh iya kali aja deh ini, apalagi dengan ngomongin margin sama nilai rupiah. Nilai rupiahnya ya lumayan gede. Aku dulu jualan pisang hijau hanya 7.000, sekarang harga jual 40.000 di Tokyo Banana, dan itu pun kerasa. Makanya buat teman-teman, margin itu nomor satu ya sebenarnya. Jangan pernah bermain receh ketika kita startup. Karena kenapa? Volume, ketika kita ngejar volume penjualan itu cukup berat. Makanya aku punya prinsip jualah produk minimal 4 digit. 10.000, 12.000 di sana. Main uang di bawah, main uang rupiah, volume gede. Artinya kalau teman-teman modalnya gede. Kalau teman-teman modalnya gede, nggak masalah, ngejar volume gitu kan. Orang jualan permen 50-an tapi sekali produksi jutaan permen kan gitu. Orang jualan ciki 1000-an, sekali produksi jutaan ciki, nggak masalah. Tapi kalau untuk di awal ngejar volume, mati. Susah kita. Karena kenapa ya, gaji karyawan jadi murah. Kita nggak bisa gaji karyawan tinggi dong, margin kita kecil, ya kan. Kasih kesejahteraan karyawan juga susah, karena kita marginnya kecil. Tapi kalau margin kita gede, feedbacknya ke karyawan gede, karyawan bakal betah. Artinya sesulit apapun bisnis kita, sesulit apapun masalah yang akan dialami bisnis kita, saya sarankan life is fun. Keluarga itu nomor satu, orang tua kita nomor satu, dan semuanya nomor satu. Saya Erwin Burhanuddin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk